Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di seluruh Indonesia. Pagi ini alhamdulillah saya disuguhi satu produk herbal. Ini adalah salah satu produk ramuan herbal asli Nusantara. Nusantara kita tahu adalah sebuah kawasan yang sejak dulu begitu kaya dengan rempah-rempahnya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu olahannya. Rempah-rempah itu diramu sebegitu rupa sehingga cita rasanya seperti kopi, tapi manfaatnya lebih dari kopi, insya Allah. Rasanya rugi kalau Anda tidak mencoba produk. Saya nggak sebut mereknya, saya hanya sebut produknya saja. Saya akan coba nikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Ya kawan-kawan, saya beberapa minggu terakhir itu terfikir, karena saya ini adalah alumni sejarah, terfikir untuk menggali karakter dari tokoh-tokoh sejarah di Nusantara. Tentu tokoh ini akan kita cari nanti dari era Hindu-Buddha, dari era Islam, dari era kolonial, lalu era pergerakan nasional, era kemerdekaan, ya sekitar itu kita akan gali. Kenapa demikian? Karena Sujat Moko, seorang sejarawan terkemuka Indonesia, menekankan bahwa sejarah itu dipelajari untuk pembangunan, untuk pendidikan, untuk pembentukan karakter bangsa. Dan tentu kita akan rugi kalau belajar sejarah tanpa menggali karakternya. Oleh karena itu, dimensi-dimensi yang mau kita gali nanti adalah nilai inspiratif, nilai edukatif yang memang kita hari ini dan mungkin seterusnya memerlukan nilai itu. Adapun tokoh yang akan pertama kali akan kita coba kaji pada kesempatan ini adalah seorang Ken Arok. Pertanyaan pertama, siapakah Ken Arok itu? Ini kalau kita gali dari kitab Pararaton atau kita gali dari kitab Negara Kertagama, sosok ini menarik sejak dia lahir. Ken Arok dalam berbagai sumber itu lahir tahun 1182, jadi abad ke-12, Masehi akhir abad ke-12 ya. Uniknya adalah begitu dia lahir, ibunya yang melahirkan itu membawanya ke pemakaman untuk meninggalkan bayi itu. Dengan begitu, Ken Arok adalah bayi yang dibuang. Ini tentu menarik. Mengapa bayi yang lahir kok dibuang oleh ibunya sendiri? Nah, jawabannya adalah Ken Endo, ibu dari Ken Arok, adalah wanita bunga desa dari desa Pangkur, disebutkan begitu di Pararaton. Dan desa Pangkur kalau ditelusuri hari ini ada di bilangan Blitar. Dia adalah bunga desa yang menjalin asmara dengan seorang bangsawan Kediri kala itu, yaitu Gajah Para, tetapi asmaranya tidak direstui. Ini dugaan sejarawan begitu. Strata sosial dan seterusnya ya, hubungan kasta itu diduga tidak mengizinkan, tidak memungkinkan keduanya membina mahligai secara normal. Oleh karena itu ketika
Ken Endo mengandung bayi dan lalu melahirkan, maka tekanan sosial, tekanan budaya membawa pada tekanan psikologi, dan tidak mungkin dia kemudian mengasuh anak itu secara normal, dan maka pilihannya adalah dia bawa bayi yang masih merah itu pada sebuah pemakaman, dia letakkan di situ pada malam buta, dan dia tinggalkan dalam kondisi bayi itu menjerit menangis seolah protes pada keadaan. Dan tentu Anda bisa bayangkan seorang ibu betapa risau, betapa kacau perasaannya ketika meninggalkan bayi, tetapi Ken Arok tidak bisa berbuat lain kecuali itu. Itulah keadaan Ken Arok pada awal kelahirannya. Malam itu seorang yang bernama Lembong. Lembong adalah penjudi, juga pencuri pada kala itu yang sangat ditakuti. Tetapi malam itu seorang Lembong yang pencuri dan penjudi, dia adalah Brahmacora tentu saja, hatinya tersentuh begitu mendengar jeritan bayi. Oleh karena itu langkah kakinya mengarah pada sumber suara, dan betapa kagetnya ketika dia melihat seorang bayi kecil masih merah terbungkus kain tergeletak di sebuah pemakaman. Maka nuraninya mendorong dia untuk memungut bayi itu, dia bawa pulang, dan dia ingin merawatnya sebagaimana layaknya anak sendiri. Dari hari ke hari Ken Arok hidup bersama kehidupan seorang Lembong yang Brahmacora. Dia pencuri, dia penjudi, maka karakter hari-hari dari seorang Lembong dan lingkungannya akan membentuk Ken Arok sebagai anak yang cerdas, tapi juga anak yang bandel, anak yang kemudian dengan cepat belajar dari lingkungannya, sehingga tidak heran kalau seorang Ken Arok kecil sudah belajar berjudi, sudah belajar mencuri dari pengamatan lingkungannya, belajar berkelahi, dan Ken Arok membuktikan diri sebagai seorang yang cerdas, berani, ulet, tangguh sekaligus. Karakter ini ternyata di luar dugaan tidak disukai oleh seorang Lembong. Lembong meskipun dia adalah seorang Brahmacora, tapi dia tidak menginginkan anak pungutnya berkembang sebagai Brahmacora. Nasihatnya dia berikan setiap hari untuk Ken Arok, tapi Ken Arok melihat yang memberikan nasihat kelakuannya belum setara. Dia tentu saja mendengarkan dari telinga kiri tapi keluar dari telinga kanan dan tidak melaksanakan nasihat itu. Ini berjalan beberapa lama, dan kemudian ada satu fase di mana Lembong kecewa, Lembong naik pitam, dan diusirnya Ken Arok dari rumahnya agar tidak kembali lagi. Artinya kita menemukan Ken Arok menemui ujian yang kedua, yaitu diusir dari keluarga yang mengasuhnya. Anda bisa bayangkan, anak kecil harus pergi dari rumah yang melindunginya, dan dia nggak tahu harus kemana. Ya. Beruntung pada saat itu ada seorang yang bernama Bangu Samparan. Bangu Samparan sesungguhnya tidak jauh beda dengan Lembong. Dia juga seorang penjudi kelas kakap. Dia juga seorang pencuri. Dan hatinya juga iba melihat seorang Ken Arok yang masih kecil, terlunta-lunta, tidak tahu dia harus kemana tinggal. Oleh karena itu seorang Lembong dengan satu sisi jiwanya yang suci menawarkan
dirinya kepada Ken Arok, mengajaknya, menuntunnya untuk pulang ke rumahnya, dan dia mengucapkan kata-kata yang menyejukkan sehingga Ken Arok memiliki tempat untuk berenang. Namun apa boleh dikata, kawan-kawan, Bang Samorang adalah seorang lelaki yang memiliki 2 istri. Demikian kisahnya, dan masing-masing istri memiliki anak yang banyak, sehingga Anda bisa bayangkan betapa dinamisnya suasana rumah itu, betapa riuhnya suasana rumah. Dan riuhnya rumah, dinamisnya rumah, interaksi yang begitu sibuk membuat Ken Arok tidak betah di rumah Bang Samorang. Kondisi inilah yang membuat Ken Arok kecil yang sudah menginjak usia remaja tumbuh menjadi anak yang suka kelayapan kemana-mana. Dia nggak betah di rumah dan dia pulang kalau lapar. Dari kelayapan itu dia semakin berkembang kecerdasannya, keuletannya, ketangguhannya, keberaniannya, dan semua karakter yang positif ini sayangnya diarahkan atau mengarah kepada perjudian, kepada mabuk-mabukan, bahkan kadang-kadang mencuri, kemudian bertengkar, dan dalam setiap pertengkaran dikisahkan Ken Arok sulit dikalahkan. Ini adalah satu fase dari seorang Ken Arok yang remaja pada kala itu. Kawan-kawan, ketika Ken Arok remaja, dia terbiasa kelayapan seperti tadi. Suatu hari bertemulah dia dengan seorang pemuda yang menarik versi Ken Arok. Pemuda itu adalah bernama Tito ya. Dikisahkan Tito ini adalah anak dari seorang bekel dari Seganggeng. Seganggeng itu satu wilayah yang kalau ditelusuri adalah wilayah Malang ya. Rupanya pertemuan antara Ken Arok dan Tito yang karakternya kurang lebih sama, kecerdasannya sama, lalu sama-sama pemberaninya, sama-sama gemar berjudinya, sama-sama gemar berkelahinya, sama-sama pernah mencuri dan sukses. Dalam arti pencuriannya tidak ketahuan. Dari pertemuan itu muncullah satu komplotan kecil yang sepakat untuk menjadi perampok. Kita bayangkan 2 pasang remaja dari background yang berbeda. Tito dari kalangan yang cukup berada karena dia adalah anak seorang bekel dari Seganggeng tadi, sedangkan Ken Arok adalah dari latar belakang yang tidak karu-karuan, tapi bersatu lalu bersekongkol untuk memutuskan menjadi seorang perampok. Dan mereka berdua adalah perampok yang begitu ditakuti di seantero kerajaan Kediri pada saat itu.